Ledakan kasus yang mengejutkan. Kabar itu menyentak publik saat aktor terkenal Amar Zoni tiba-tiba menjadi sorotan utama, bukan karena film terbaru, tetapi karena dugaan keterlibatan dalam jaringan barang terlarang di dalam lembaga pemasyarakatan. Laporan awal menyebut bahwa ia tengah menjalani masa hukuman, lalu ditemukan kembali dalam pengusutan yang jauh lebih kompleks. Kondisi ini langsung memancing banyak pertanyaan. Bagaimana bisa seorang figur publik dengan akses media begitu besar terlibat dalam lingkungan yang selama ini dianggap aman oleh pengawas penjara? Dan apa yang membuat kasusnya langsung mendapat perhatian tinggi dari pihak berwajib dan masyarakat? Transisi ke bab berikutnya akan menunjukkan bahwa bukan hanya situasi hukum yang menjadi panas, ada juga angka dan nama yang muncul di tengah skandal ini. Dugaan pemerasan 300 juta. Ketika berita beredar bahwa Amar Zoni mengaku mendapat tekanan untuk membayar hingga ratusan juta agar kasusnya tidak naik, publik terperangah. Tidak hanya sekedar tuduhan biasa, ini adalah tuduhan yang melibatkan figur oknum yang disebut-sebut meminta uang dan bisa jadi memperkuat klaim bahwa sistem keamanan dan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan sedang diuji. Dari sudut pelaporannya, pihak yang mendampingi menyebut banyak ancaman diterima, nomor tak dikenal masuk, serta intimidasi yang dirasakan secara nyata. Bila benar, maka bukan hanya nasib Amar Zoni yang dipertaruhkan, tetapi kredibilitas lembaga penegak hukum dan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Tapi ini bukan cerita lengkap. Apa yang terjadi di balik persidangan atau bukti yang dihadirkan akan membuka sisi lain yang lebih rumit. Laporan ke Propam Polri dan bantuan hukum dari figur publik. Langkah selanjutnya yang mencuri perhatian, Amar Zoni bersama tim kuasa hukumnya melapor ke Propam Polri atas dugaan oknum aparat yang terlibat. Pada saat yang sama, muncul bantuan hukum dari rekan sesama figur publik, yakni Raffi Ahmad, yang muncul dalam keterangan media sebagai pihak yang menawarkan dukungan. Dalam konferensi pers, pihak kuasa hukum menyatakan telah mengantongi voice note dan bukti digital lain yang diduga mengarah pada pemerasan. Kehadiran nama publik besar dan laporan internal dari institusi kepolisian menambah lapisan dramatis pada kasus ini, seakan bukan hanya soal satu terdakwa, tapi soal sistem. Namun, public mindset masih belum puas karena fakta di lapangan masih banyak yang belum dibeberkan dan apa yang terjadi selanjutnya akan menentukan kepercayaan warga. Pertentangan antara tuduhan jaksa dan pernyataan Dirjen Pas. Masuk ke ranah persidangan, kondisi berubah menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Amar Zoni diduga menerima barang terlarang dengan jumlah besar dari seseorang di luar lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, pernyataan dari pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebut bahwa bukti yang ditemukan hanya berupa satu linting di kamar tahanan yang dihuni 7 orang. Dan mereka menegaskan bahwa Amar bukanlah pengedar dan penjual. Kontradiksi ini menimbulkan pertanyaan serius, mana fakta yang bisa dipercaya? Apakah ada manipulasi bukti atau penyalahgunaan prosedur? Dan yang lebih penting, bagaimana seorang terdakwa harus menghadapi situasi ketika posisi hukum dan pernyataan institusi tampak saling tarik-menarik? Kita akan menyaksikan bagaimana kondisi ini terus berkembang dan memunculkan spekulasi yang lebih luas. Respon dari atasan tertinggi kepolisian langsung menjadi sorotan. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa tak ada toleransi untuk aparat yang terlibat dalam peredaran barang terlarang, mengatur, pengedar, atau penggunanya akan ditindak. Pernyataan ini memberikan sinyal bahwa kasus Amar bukan hanya kasus selebritas, tapi bagian dari upaya keadilan yang lebih besar. Namun, di balik pernyataan tegas itu, publik menyoroti satu hal. Jika pengawasan aparat begitu ketat, lantas bagaimana barang bisa masuk ke dalam tahanan? Banyak pihak kemudian menyoroti bahwa pihak lembaga pemasyarakatan sendiri harus dievaluasi karena pengamanan seharusnya menjadi benteng terakhir. Jadi bukan hanya siapa yang bersalah, tetapi bagaimana sistem bisa membiarkan persoalan ini muncul. Dan dari sini, kita akan beralih ke kondisi terkini Amar Zoni di lokasi tahanan yang paling ketat.
Kondisi Amar Zoni di Nusa Kambangan, tahanan high risk dan isolasi ketat. Kabar terbaru menyebut bahwa Amar Zoni telah dipindahkan ke lapas dengan pengamanan maksimum, yakni Nusa Kambangan. Kuasa hukumnya menyebut bahwa pemindahan itu tergolong terlalu berlebihan, mengingat status hukum Amar yang masih dalam proses persidangan. Di sana, ia ditempatkan dalam sel 1 orang 1 sel, di penjara yang selama ini dikenal menampung bandar besar dan narapidana tingkat tinggi. Suasana menjadi semakin mencekam ketika muncul laporan bahwa Amar mengalami tekanan psikis, gaya bicara yang berubah, dan kondisi tinggal yang sangat berbeda dengan kehidupannya sebelumnya sebagai artis. Transisi hidupnya menjadi drastis, dari spotlight ke jeruji besi, dari galeri ke sel isolasi. Namun tetap ada pertanyaan besar, bagaimana ia bisa diperlakukan demikian di tahap yang belum final, dan bukti apa yang ia miliki untuk membuktikan bahwa dirinya hanya korban dari sistem. Ceritanya belum selesai. Pengacara kondang bersatu, siap bongkar rahasia tahanan. Kemudian kita masuk ke bab di mana kuasa hukum dari Amar Zoni mulai bergerak agresif. Nama-nama seperti Firdaus Oibobo dan Otto Hasibuan muncul ke publik, berdampingan dan menyatakan siap untuk jemput Amar Zoni dari lembaga pemasyarakatan. Mereka mengumpulkan bukti berupa audio rekaman, chat, serta keterangan yang mengarah ke dugaan manipulasi proses hukum dan kondisi di dalam tahanan. Ini bukan sekadar kasus seorang selebritas, tapi panggung di mana pengacara papan atas turut campur, menandakan bahwa ada hal yang lebih besar sedang diperjuangkan. Namun meskipun suara-suara ini muncul, publik masih menunggu bukti yang konkret, dan transisi ke bab berikutnya menunjukkan bahwa harapan untuk keadilan bisa saja menjadi titik balik atau justru jebakan baru. Dukungan publik dan sorotan media, dari fans ke aktivis. Di sisi lain, sosial media dan forum komunitas membanjiri dukungan untuk Amar Zoni. Fansnya, yang jumlahnya tak sedikit, mengirim pesan, memantau perkembangan, dan mempertanyakan keadilan proses hukumnya. Bahkan kuasa hukumnya menyebut bahwa banyak pesan masuk dari publik yang merasa kasus ini tidak adil. Media juga mulai menyoroti kejanggalan, mengapa selebritas sekelas dia bisa berada di lembaga tinggi resiko sementara kasusnya masih dalam proses. Sorotan ini menambah tekanan terhadap institusi penegak hukum dan pemasyarakatan untuk bersikap transparan. Tapi dukungan publik tidak berarti bebas dari resiko, karena semakin banyak yang bicara, semakin banyak pula pertanyaan yang harus dijawab, dan semakin tipis ruang untuk kesalahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam dinamika antara opini publik dan realitas hukum? Kita lihat apa bab berikutnya. Impian bebas yang kini mengambang, jadwal bebas yang terancam. Sebagai bagian dari latar belakang cerita, Amar Zoni sebelum semua ini meledak, dijadwalkan bebas dan sempat merencanakan membangun rumah tangga baru dan kembali ke layar kaca. Namun sekarang, harapan itu tampak jauh dari jangkauan. Alih-alih menuju kebebasan, ia justru berada di posisi yang semakin sulit, dengan tuntutan yang bisa berubah, kondisi tahanan yang semakin berat, dan spekulasi bahwa kasusnya bisa menjadi lebih kompleks. Ini bukan hanya cerita tentang kebebasan yang tertunda, tapi soal bagaimana seseorang bisa terperangkap dalam sistem yang bergerak cepat dan keras. Dalam rezim di mana tekanan meningkat, kapan dan bagaimana ia akan kembali ke kehidupan normal. Transisi akhir berikutnya akan membawa kita ke kesimpulan yang menggugah. Kesimpulan dan pertanyaan yang menggantung. Kasus Amar Zoni bukan hanya tentang satu orang. Ini soal keadilan, sistem, institusi, dan publik yang mulai mempertanyakan apa yang terjadi di balik tembok lembaga pemasyarakatan. Dari dugaan pemerasan, hingga pemindahan ke lapas tingkat tinggi, hingga pengacara yang bergerak keras, setiap detail membuka dinding rahasia yang selama ini jarang disentuh. Dan kita pun harus bertanya, jika seorang selebritas bisa dijebak atau diperlakukan demikian, lalu siapakah yang benar-benar aman dalam sistem ini? Akankah kebenaran muncul atau akan tetap tersembunyi di balik jeruji dan prosedur hukum? Penonton diajak untuk memikirkan bukan hanya kisah Amar Zoni, tetapi kondisi di mana sistem kita berada dan apa artinya keadilan apabila ia tampak rapuh.